Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Fathul Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita semuanya ini diberi semangat, keistiqomahan, walaupun berada di tengah COVID, untuk tetap sholat berjamaah, melaksanakan amal-amal sunnah, dan juga mengikuti kajian keislaman walaupun melalui online. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah beberapa minggu ke depan kita akan mendapatkan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Karena sekarang ini kita sudah masuk di minggu pertama dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur, kesempatan, sehingga kita bisa menikmati bulan suci Ramadan ini yang selalu kita damba-dambakan kedatangannya. Rasulullah SAW bersabda, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu ala wajhihi an-nar. Siapa yang merasa berbahagia, senang hatinya dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan wajahnya tersentuh api neraka. Insya Allah kita semuanya sangat berbahagia dan sangat merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan minggu ke depan, kajian kita akan kita khususkan dalam fiqh siyam dan fikih tentang puasa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, as-siyam atau as-shaum secara bahasa artinya al-imsaku, menahan diri. Jadi as-siyam atau as-shaum artinya menahan diri. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menggunakan lafaz shaum yang artinya menahan diri. Tapi bukan menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari berbicara. Itulah ayat yang berkenaan dengan kisah Siti Maryam. Allah berfirman, fa imma tarayinna minal bashari akatam faquli
inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Allah menyatakan kepada Siti Maryam, wahai Siti Maryam, jika engkau melihat orang, kemudian berkatalah bahwa aku bernazar untuk saum, yakni puasa bicara, falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun manusia. Dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Siti Maryam itu oleh Allah diberi putra yang namanya Nabi Isa tanpa seorang bapak. Ketika dia sudah hamil, kemudian dia menyingkir di tepian desanya, di dekat hutan. Setelah melahirkan, ia datang ke rumah orang tuanya, membawa bayi yang ia lahirkan itu tanpa ada bapaknya. Maka masyarakat pada heran, menuduh bahwa Maryam itu adalah seorang pelacur atau wanita yang berzina. Maka ketika mereka bertanya, siapa bapak orang ini? Maka Siti Maryam fa'asyarat ilaih, memberikan isyarat supaya mereka bertanya kepada bayi yang baru lahir itu. Kemudian Allah mengatakan, gimana mungkin kamu bisa bertanya kepada bayi yang baru lahir? Kemudian Nabi Isa menjawab, yang bayi itu, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberikan aku Alkitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Maryam, kalau ditanya orang tentang siapa bapaknya bayi ini, katakanlah aku sedang berpuasa, yakni puasa bicara. Jadi lafaz as-shaum di dalam ayat ini berarti menahan diri, tetapi menahan diri dari bicara. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Adapun dalam definisi tentang definisi puasa menurut para ulama ahli fikih, yaitu al-imsaku biniyati ta'abbudillah ta'ala anil akli wa syurbi wal jima'i wa ansa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah menahan diri dengan niat ibadah kepada Allah, dengan niat taqarrub kepada Allah. Mandi dari apa? Anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, wal jima'i, dan bersenggama dengan istri, wasairul muftirat, dan mandi dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam ajaran Islam ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. Adapun puasa selain Ramadan, hukumnya adalah puasa sunnah, kayak puasa Senin Kemis, Nabi Dawud, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Mengapa bulan mulia yang di situ diwajibkan kita berpuasa dinamakan Ramadan? Apa artinya Ramadan? Ramadan itu kalau di dalam kamus bahasa Arab diartikan syiddatul hararah, panas yang luar biasa. Biasanya di dalam bahasa Indonesianya diartikan pembakaran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pembakaran.
Apanya yang dibakar dalam bulan Ramadan? Yang pertama, sifat-sifat buruk manusia. Sifat manusia itu yang paling buruk adalah hawa nafsu. Baik nafsu perut atau nafsu yang di bawah perut, yaitu nafsu syahwat. Makanya untuk melatih mengendalikan hawa nafsu, di siang hari kita dilarang berpuasa, dilarang makan minum, dan juga dilarang bersenggama. Karena untuk mengekang nafsu yang bersumber dari perut dan juga mengekang nafsu yang bersumber dari syahwat. Kemudian kita dilarang juga supaya menghindari akhlak-akhlak yang buruk, seperti menghibah, melampiaskan kemarahan dengan cara yang tidak baik, berbohong, apalagi memfitnah. Mengapa? Karena kalau itu kita lakukan di dalam bulan puasa, maka puasa kita itu menjadi puasa yang gabung, tidak ada pahalanya. Nah, kemudian di malam hari kita dilatih untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat malam, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, apalagi disebut terakhir ada ibadah i'tikaf. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan, menghapus sifat-sifat buruk kita ini, kemudian digembarkan kita untuk menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Nah, setelah kita ini kemudian bisa mengendalikan diri dari sifat-sifat buruk, membakar sifat buruk dalam diri kita, dan beribadah dengan baik kepada Allah, amal-amal sunnah, maka kemudian dibakarlah dosa-dosa kita yang lalu. Itulah makna Ramadan, bulan pembakaran, yakni bulan pembakaran sifat-sifat buruk manusia. Setelah itu diganti dengan sifat-sifat baik. Nah, apabila itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya selama bulan suci Ramadan, maka balasannya adalah dibakar, dihapus dosa-dosa kita yang lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang puasa Ramadan landasannya iman dan betul-betul mengharap kepada Allah pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa hukumnya ibadah puasa Ramadan? Puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang apa hukumnya orang Islam yang meninggalkan puasa Ramadan? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Apabila ada orang Islam di bulan suci Ramadan tidak puasa, marung, makan, rokokan, tidak mau berpuasa, maka dilihat kondisinya. Jika seorang muslim itu tidak berpuasa karena mengingkari kewajiban berpuasa, mengingkari bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun Islam, maka orang tersebut dihukumi murtad, keluar dari Islam. Karena apa? Karena menolak wajibnya puasa Ramadan, mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Adapun apabila ada orang Islam yang tidak berpuasa karena malas,
karena takut lapar, ya. Tapi dia masih yakin bahwa puasa Ramadan itu merupakan kewajiban dan merupakan rukun Islam, maka dia telah melakukan dosa besar. Karena apa? Karena dia tidak taat pada perintah Allah yang telah mewajibkan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsatin rakhasahullahu lahu lam yaqdihi siyamud dahri wa in somahu au kama qala. Man aftara yauman min Ramadan, siapa yang tidak berpuasa satu hari pun dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin rakhasahullahu lahu, tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama, tahu-tahu dia tidak berpuasa, lam yaqdihi siyamud dahri kullihi wa in somahu, maka dia meninggalkan puasa Ramadan satu hari itu tidak bisa diqadha dengan puasa satu tahun. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang sembrono meninggalkan puasa Ramadan satu hari tanpa alasan, cuma karena malas, cuma karena melalaikan, atau takut lapar alasannya, maka dosanya besar. Nabi mengatakan itu tidak bisa diqadha dengan puasa satu tahun. Mengapa Nabi mengatakan begini? Karena Nabi mengingatkan supaya kita jangan melalaikan kewajiban puasa Ramadan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, apa keutamaan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu banyak keutamaan. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi. Berarti maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Qala Rasulullah SAW fima yarwi an rabbihi, kullu amali bani Adam la yudha'af al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin illa soma fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Ya, pokoknya sedekah itu kan dalam hadis, dalam ayat itu dilipat gandakan sampai 700. Setiap amal yang baik, yang ikhlas, minimal dilipat gandakan 10. Baca Quran, satu huruf ditulis satu kebaikan dan diganjar 10. Illa soma, kecuali puasa. Puasa itu pahalanya tanpa batas dan hanya Allah sendiri yang tahu. Illa soma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, pahalanya adalah tanpa batas. Puasa itu dilaksanakan murni ikhlas karena aku dan aku yang akan berikan balasan. Jadi puasa merupakan satu-satunya ibadah yang pahalanya tanpa batas dan Allah sendiri yang tahu, yang akan berikan balasan kepada kita. Mengapa puasa ini pahalanya luar biasa besarnya, tanpa batas, hanya Allah sendiri yang tahu. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu pahalanya tanpa batas. Mengapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas, yang paling sepi dari riya. Jadi kalau haji gampang kena riya, sedekah gampang kena riya, tapi puasa itu satu-satunya ibadah yang sepi dari riya, yang tahu hanya kita dan Allah. Kemudian puasa itu adalah ibadah yang butuh kesabaran, karena seharian tidak makan dan tidak minum, jadi butuh kesabaran. Sedangkan orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian puasa Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa yang lalu, asalkan pelaksanaannya baik, tidak disertai dengan pekerjaan-pekerjaan kelakuan yang kotor seperti ghibah,
menfitnah, berkelahi, emosional, marah-marah. Kalau kita bersihkan dari perangai-perangai buruk ini, maka puasa itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan alasan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian di surga nanti Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus yang akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Yang ahli puasa Ramadan, yang suka puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, itu akan masuk di pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamati wa la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan, di mana orang-orang yang ahli puasa itu masuk surga dari pintu itu, dan tidak ada yang masuk dari pintu itu kecuali mereka-mereka yang suka berpuasa. Masyaallah muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Kemudian di antara fadilah berpuasa adalah merupakan alat yang sangat efektif untuk mengendalikan kita dari kemaksiatan. Karena puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Kalau orang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka berarti akan terjauh dari kemaksiatan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada para pemuda-pemuda yang belum mampu menikah, suruh banyak-banyak puasa, karena puasa itu bisa mengendalikan diri dari kemaksiatan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian di bulan puasa ini merupakan waktu-waktu yang sangat mustajabah. Rasulullah SAW menyatakan, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang tidak ditolak doa. Kalau berdoa, insya Allah sangat besar peluangnya diterima. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Orang yang berpuasa itu seharian di tengah-tengah puasa itu doanya makbul. Kemudian al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang baik, tidak zalim. Wa da'watul madlum, dan orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini doanya makbul ya. Makanya jangan saya menzalim orang. Nanti walat. Nah, kata orang Jawa walat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian puasa Ramadan ini akan memberikan syafaat pada diri kita di yaumul qiyamah. Puasa Ramadan, kemudian tadarus Al-Quran, itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah, akan membela kita di yaumul qiyamah nanti. Disebutkan di dalam sebuah hadis, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumul qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyamu, puasa itu berkata nanti ketika yaumul hisab, ay rabbi wa tuanku, manatu ta'ama wa syahawati fin nahari. Orang ini gara-gara berpuasa mencegah dirinya dari makan, mencegah dirinya dari melakukan hubungan sahabat kepada istrinya karena berpuasa. Nah, oleh karena itu terimalah syafaatku untuk dia, ampunilah dosanya, masukkanlah di dalam surga. Wa yaqulul Quran, demikian juga Al-Quran yang kita baca selama bulan Ramadan.
juga akan berikan syafaat kepada kita, pembelaan di yaumul hisab. Al-Quran yang kita baca mengatakan, manatuhun nama fil laili. Ya Allah, gara-gara dia membaca Al-Quran, dia tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku untuknya. Ampunilah dosanya, bebaskanlah dia dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi masyarakat muslimin, puasa, bacaan Quran yang kita baca di bulan Ramadan itu akan membantu kita semuanya di yaumul hisab, memberikan syafaat dengan sebaik-baiknya di yaumul hisab. Oleh karena itu, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita sambut dengan senang, kemudian kita programkan amal-amal ibadah yang baik, ya, puasa Ramadan yang mulai, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran karena merupakan bulan Quran. Nanti puasa yang kita laksanakan, ya, kemudian Al-Quran yang kita baca berkali-kali, yang kita khatamkan selama bulan Ramadan ini akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Saya kira ini yang disampaikan untuk pengajian pertama tentang fiqh Syam. Kita lanjutkan di pengajian yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana wa dzurriyyatina wa jama'atana wa akhlana min ahli al-iman wal khair wa ahli taqwa wa ahli al-ibadah wa la taj'alna yu'si wa dha'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa ajaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahyina 'alal iman wa amitna 'alal iman warzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah waj'al akhir kalamina inda ajalina kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.